Shalom dan selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan. Ku mau cinta Yesus. Kita pujikan pujian Sungai Sukacita. Menari
pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sudah menaikkan setiap puji-pujian, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, berkuasalah akan setiap hati dan pikiran kami, agar setiap apapun yang kami dengar, biarlah kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan firman-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan judul firman Tuhan yang kita akan dengar pagi hari ini adalah panjang umur dan berbahagia. Kebahagiaan dan panjang umur adalah dambaan setiap orang, dambaan semua orang. Semua orang ingin berbahagia. Namun kenyataannya, ternyata banyak orang yang tidak bahagia. Tetapi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa kunci dari panjang umur dan berbahagia? Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Renungan hari ini ditujukan khususnya kepada anak-anak. Di awal ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak." Jadi penekanannya kepada anak-anak. Mengapa anak-anak? Karena perjalanan hidup anak-anak masih panjang dan tentunya memiliki cita-cita yang ingin dicapai yang dapat memberikan kebahagiaan nantinya. Jadi ayat ini ditujukan Rasul Paulus khususnya kepada anak-anak. Pertanyaannya, apa yang Paulus ingin sampaikan kepada anak-anak melalui firman Tuhan pagi hari ini dan menjadi perenungan kita semua? Yang pertama, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Dikatakan karena haruslah demikian. Kata orang tua di dalam ayat ini bisa berbicara tentang pembina, pembimbing, atau orang yang mengajar anak-anak, misalnya guru di sekolah, pembina rohani, atau orang yang memberikan nasihat kepada anak-anak dalam menjalani hidup dengan baik. Jadi, orang tua di dalam Tuhan adalah orang-orang yang memberikan pembinaan supaya anak-anak hidupnya jadi baik. Tadi bisa guru di sekolah atau pembimbing yang lain atau orang-orang yang memberikan nasihat kepada anak-anak supaya hidupnya jadi baik. Itu orang tua di dalam Tuhan. Jadi orang tua di dalam Tuhan sekali lagi adalah orang-orang yang memberikan bimbingan kepada anak-anak sehingga menjalani kehidupan dengan baik dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Di akhir kalimat dari ayat 1 itu, di situ dikatakan haruslah demikian. Jadi haruslah demikian. Artinya itu bukan pilihan. Jadi taat itu bukan pilihan. Tapi itu keharusan kalau mau panjang umur dan berbahagia. Jadi ini perlu diperhatikan kepada semua anak-anak. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayah dan ibu di sini adalah tentunya orang tua secara jasmani, papa mama, itu yang disebut dengan orang tua. Yang membimbing anak-anak, yang mendidik anak-anak, yang membesarkan anak-anak, yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu adalah suatu perintah. Jadi tidak boleh ditolak. Harus dilakukan kalau mau panjang umur dan berbahagia.
Jadi ini harus diperhatikan. Banyak anak-anak saat sekarang ini atau banyak orang yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena saat menjadi anak tidak taat, tidak menghormati orang tuanya. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa banyak orang yang tidak berbahagia. Ada orang yang panjang umurnya, tetapi mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak taat dan tidak menghormati orang tuanya saat dia menjadi anak. Firman Tuhan katakan begini di dalam Tesalonika, bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ada akibatnya. Bahkan firman Tuhan yang lain katakan bahwa apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi kalau anak-anak tidak menghormati orang tua saat masih di bawah bimbingan orang tua, nanti akan menjadi orang tua dan anak-anak tidak mentaatinya. Ini yang jadi masalah. Atau saat sementara belajar di sekolah, dibimbing, tapi tidak taat kepada guru, suatu saat orang-orang yang akan dibimbing oleh anak-anak yang nanti akan menjadi pemimpin atau jadi guru, orang tidak mendengarkan. Jadi apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Jadi dua hal ini sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau di ayat 1, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, dikatakan haruslah demikian, harus. Dan di ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Kenapa? Karena dikatakan bahwa seperti yang nyata dari janji ini, jadi menghormati orang tua, taat kepada orang tua di dalam Tuhan, hormat kepada ayah dan ibu, ada janji yang akan diterima. Tadi kita dengar bahwa apa yang ditabur orang itu yang dituai. Kita tabur yang baik, kita akan menerima yang baik. Kita tabur yang tidak baik, kita akan menerima yang tidak baik. Nah, apa janji Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini? Dalam kita menghormati orang tua, taat kepada orang tua dan hormat kepada ayah dan ibu, dikatakan supaya panjang umurmu dan berbahagia. Panjang umurmu dan berbahagia. Di awal tadi kita sudah dengar bahwa semua orang ingin panjang umur dan berbahagia, tapi kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Karena tidak taat. Kenapa? Karena tidak menghormati ayah dan ibu. Tapi kalau mau berbahagia dan panjang umur, atau panjang umur dan berbahagia, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, sehingga janji Tuhan yang dijanjikan kepada anak-anak dapat kita nikmati. Bahkan Tuhan juga sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kepada anak-anak orang Israel di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16.
Ulangan pasal 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi hormat kepada orang tua itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintah Musa, bukan perintah Paulus, atau perintah orang tua. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada janji di dalamnya. Panjang umur, baik keadaan di tanah, artinya dimanapun kita berada. Jadi ini bukan perintah Musa, bukan perintah Paulus, atau perintah orang tua, atau perintah guru. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Dikatakan tadi, haruslah demikian. Harus demikian. Juga ditulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Luar biasa, ada janji di dalam ketaatan dan hormat kepada ayah dan ibu. Saya akan menutup renungan ini dalam satu ayat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi hormat ini, taat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan sangat menghargai. Itu yang indah. Jadi kalau anak-anak taat, anak-anak hormat kepada orang tua, aduh, Tuhan melihat itu luar biasa. Kalau tidak hormat, Tuhan sedih. Jangankan Tuhan, orang tua saja, orang tua kita saja, kalau kita tidak taat, mereka sedih. Tapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau saja anak-anak taat kepada orang tua di dalam Tuhan, yaitu guru-guru di sekolah, pembina dan pembimbing anak-anak ke dalam hal-hal yang baik, yang berguna, serta hormat kepada ayah dan ibu, maka panjang umur dan kebahagiaan akan menjadi bahagian dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana dengan kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari? Apakah sudah taat kepada pembina kita? Sudah taat kepada guru? Dan sudah ada rasa hormat kepada orang tua, kepada ayah dan ibu? Kalau tidak, kalau belum, mari datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan ampuni kita dan kita dipulihkan, dan kita akan melihat kebahagiaan itu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami taat kepada orang tua yang membimbing kami, yang mengajar kami, yang mengarahkan kami kepada hal-hal yang baik. Dan kami hormat kepada orang tua kami, kepada ibu dan bapak kami,
sehingga kami mengalami panjang umur dan bahagia, dan melalui kehidupan kami Engkau dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menuntun perjalanan hidup anak-anak, sehingga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.